Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Farhan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini saya sedang melakukan program PLP 1 atau Pengenalan Lingkungan Persekolahan di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Berikut ini adalah kegiatan PLP 1 saya selama di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Farhan dan teman saya. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, kami sedang melakukan PLP 1 di SMA Negeri 7 Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu guru fisika di SMA Negeri 7 Bekasi. Terus yang pertama itu berapa lama Bapak mengajar di SMA ini, Pak? Saya ngajar di SMA 7 mulai tanggal 1 Agustus 1997. Sebelumnya ada berapa sih Pak jumlah guru fisika yang ada yang mengajar di sini? Yang guru fisika selalu ada 3. Oh, 3. Dari pertama juga udah ada 3. Kalau boleh tahu siapa Pak? Kalau yang sekarang saya, Bu Wiworo, satu lagi Bu Yeli Novianti. Ngajar berapa siswa? Kalau sekarang per kelas itu sesuai aturannya maksimum 36. Untuk pembelajaran fisika di SMA Negeri 7 Kota Bekasi ini apa Pak kurikulumnya? Ya kurikulum 2013. Iya, kan sampai saat ini belum ada perubahan kurikulum. Jadi tetap kurikulum 2013. Iya, tidak berubah. Yang baru tidak berpilih. Iya, hanya saja pada saat pandemi ini ada tidak dianggap sebagai esensial, tidak dipakai, sehingga yang tadinya itu kelas 10 itu setahun itu ada 12 kali, sekarang kalau nggak salah tinggal 9 kali. Karena kebetulan sekarang saya ngajarnya kelas 10. Selanjutnya Pak, bagaimana proses pembelajaran fisika di SMA Negeri 7 Kota Bekasi selama pandemi ini? Apakah berjalan dengan lancar atau gimana Pak? Ya, karena pandemi itu pembelajaran harus kita lakukan secara daring atau secara online. Ya secara prinsip semua bisa melakukan pembelajaran itu, hanya saja ada beberapa kendala. Untuk pertanyaan terakhir Pak, pesan Bapak terhadap calon-calon guru fisika untuk menghadapi pendidikan di era mendatang itu apa Pak? Untuk para calon guru fisika, berarti usaha next generation ya. Iya. Berarti pesan saya
harus menjadi guru yang lebih kreatif lah dibandingkan guru-guru zaman awal ya. Karena kalau kalian nanti menjadi guru fisika itu sudah zamannya sudah beda dengan zaman saya menjadi guru barangkali. Artinya kalau kalian mampu kreatif akan bisa diterima oleh peserta didik. Benar-benar kreasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kamu bisa menjadi guru yang sesuai dengan keinginan kamu sendiri, kamu akan enjoy menjadi guru. Itu saja. Channel YouTube-nya nih Pak, untuk channel YouTube Bapak sendiri apa nih Pak, biar teman-teman nanti bisa nonton dan bisa subscribe channelnya nih Pak. Untuk channelnya di Belajar Fisika. Nah, di YouTube saya itu channelnya Belajar Fisika. Di sana ada video tutorial, ada video pembelajaran, ada juga video-video tentang pembahasan soal-soal. Nah itu. Nah, jadi channel YouTube-nya tuh Belajar Fisika, di sana ada lengkap tuh ya. Ditonton aja dan di subscribe, di like juga. Mungkin itu saja Pak yang bisa kami tanyakan, dan terima kasih atas waktunya telah menyempatkan kami untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Farhan dan teman saya. Nama saya Nasa Karisma. Di sini saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika. Pada saat ini kami sedang melakukan PLP 1, yaitu di SMA Negeri 7, SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai mengenai lingkungan sekolah gitu, dengan Pak siapa Pak? Nama lengkap Bapak? Haji Muhammad Saud. Dengan Bapak Haji Muhammad Saud. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya Bapak untuk menyempatkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Pertanyaan pertama, kapan sekolah SMA Negeri 7 Kota Bekasi ini didirikan dan bagaimana awal mula pendiriannya Pak? Kalau tidak salah ya, karena saya bukan orang pertama, tahun 1997. Awalnya filial SMA Negeri 1 Pondok Gede, yang sekarang SMA 5. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana jalannya penerapan peraturan dan tata tertib di SMA 7 Pak? Kalau peraturan kan kita ditetapkan di raker biasa ya, kita rapat kerja seluruh warga, ya TU, ya guru, dipimpin oleh kepala sekolah bersama pengawas, kemudian buat tata tertibnya. Untuk kalau tata tertib biasanya banyaknya dari kesiswaan ya, karena menyangkut anak. Penerapannya kalau sebelum COVID kita dulu masuk jam 6:30. Itu awalnya sapa salam ya di gerbang biasa, itu ditangani oleh kesiswaan, wakasek siswaan dan staf. Kemudian di belajarnya diawali dengan imtak sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau yang muslim biasanya Pak ngaji dulu tuh, ngaji dia jam 7 kurang seperempat lah. Ini namanya imtak ya. Membaca Quran yang muslim, yang lain itu masuk ke PBM biasa, proses belajar mengajar sampai selesai kan ya, jam 3 sore. Kemudian saat itu kan dulu di guru piket ya, di satpam biasanya, terlambat.
hitung kalau tidak salah, kalau memang udah lebih dari 3 kali, berarti diadakan screening atau tindakan lebih lanjut. Biasanya manggil orang tua atau kenapa telat terus. Dan dicatat itu ya, tingkat frekuensi keterlambatannya. Ya biasanya dikasih sih hukuman, ada yang suruh kebersihan, nyapu, ada yang suruh. Terus kalau disiplin itu banyak ya disiplin karena ini itemnya di kesiswaan, termasuk pakaian, seragam, kemudian bersepatu, kemudian saat upacara, kemudian pada saat apa namanya KBM. Jadi kalau memang melanggar tata tertib tentu saja atau konseling ya kesiswaan namanya Pak BK. Kalau masalah izin-izin ya seperti pulang, dispensasi dan seterusnya, saya kira biasa aja itu sesuai dengan kebutuhan atau pengawasan dengan para pembina ekstrakurikuler masing-masing bila kompetisi dan seterusnya dengan mengajukan surat dispensasi diketahui oleh guru PIK. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja keunggulan yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Kota Bekasi? Dulu itu dia unggulnya di Adiwiyata, juara nasional ya, sempat dapat trofi dari presiden. Saya lupa tahunnya itu. Kira-kira 5 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, atau 6-7 tahun. Kira-kira itulah pernah dapat Adiwiyata, berarti se-Indonesia ya, dan jadi percontohan provinsi bahkan se-Indonesia setahu saya di Jawa Barat ya. Bagaimana karakteristik umum peserta didik yang ada di SMA Negeri 7 Kota Bekasi, Pak? Jadi karakteristiknya jadi siswanya itu seperti apa, Pak? Karakteristik orang apa muridnya gini, muridnya maksudnya? Muridnya, Pak. Oh, peserta belajar ya. Hubungan dengan lingkungan maksudnya atau dengan apa nih? Iya, Pak. Oh, iya. Apakah taat peraturan atau seperti apa gitu, Pak? Iya. Ya taat sih. Kalau warga kita sih taat sih, anak-anaknya kalau disuruh nggak bawa ini, nggak bawa. Yang penting mereka dikasih tahu aja. Dan aturan kita terapkan, berjalan semuanya sih dengan bagus. Ya mereka nggak boleh bawa, mereka harus bawa makanan sendiri, mereka bawa. Buang sampah. Ya meskipun skala kecil ada lah pasti. Tapi mayoritas mereka mendukung program sekolah dan patuh terhadap aturan-aturan sekolah, terutama hal dengan kebersihan lingkungan. Karena saat ini sedang pandemi, untuk kegiatan seperti upacara bendera atau kayak misalnya imtak dan rapat-rapat atau briefing itu, apakah pernah dilakukan secara langsung atau tetap melakukan secara daring, Pak? Daring. Kita pakai Zoom ya. Kalau rapat kita pakai Zoom, daring, kemudian nama lain belum ada deh kayaknya, belum ada rapat. Non daring ya lagi. Untuk selanjutnya itu praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang diterapkan oleh pihak sekolah itu apa aja, Pak? Praktek apa nih? Belajar atau apa? Iya, di kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar kita masih pakai online ya, dengan berbagai macam cara. Kita juga ngajarnya ada yang pakai Google Classroom, ada yang pakai e-learning, tetap dari online ya, dari rumah. Tapi sekolah tetap mengupayakan bahwa belajar itu harus ya, tetap ada absensi oleh guru, tetap belajar biasa, materi biasa, meskipun dibandingkan dengan kegiatan sebelum corona ada pengurangan
secara isi ya, seperti mengaji bareng mungkin agak sulit karena memang yang susah-susah itu mengorganisasi masa agak sulit. Kalau inti belajar kayaknya semuanya tidak akan dikurangi, tetap siswa belajar dari rumah dengan baik dengan pantauan bimbingan dari guru bidang studi dan wali kelas. Demikian. Baik, Ada Pak. lagi? Untuk seperti kegiatan study tour atau study kampus gitu, berarti tetap mungkin dibatalkan kali ya, Pak? Enggak ada, Atau gimana, belum Pak? ada kayaknya. Belum Belum ada ada, ya, Pak? kita belum ada ngerasain kayak gitu. Ya, enggak ada. Ditiadakan dulu kayaknya. Baik, Pak. Hmm. Mungkin sudah cukup, Pak, untuk pertanyaannya. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Tadi sudah cukup, Pak, untuk pertanyaannya. Karena waktunya juga udah hampir habis nih, tinggal beberapa menit lagi. Mungkin sudah dicukupkan saja, Pak. Terima kasih kepada Bapak atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk kami untuk mewawancarai mengenai lingkungan sekolah yang ada di SMA Negeri 7 Kota Bekasi. Ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Ya, sama-sama. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah secara daring, Kak. Dimulainya itu beberapa minggu sebelum UKK. Ya, perkiraan di antara akhir April atau awal Mei, Kak. Dimulainya itu absen dulu, Kak. Pakai formulir gitu, Google formulir. Terus dikasih materi, Kak. Kadang materinya ada yang cuma sekedar PPT, kalau enggak dari YouTube, kalau enggak dari ada kayak Zoom atau Meet gitu, Kak. Ya, dan sekarang ada e-learning gitu, kayak e-learning. Laptop, pakai HP. Kalau buat belajarnya ada buku LKS, Kak. Terus kayak Google Classroom, aplikasi Zoom sama Google Meet, Kak. Sama sekarang e-learning. Kendalanya. Kalau kata saya sih kuota, Kak. Jadi rada boros kuota gitu. Paling pembiasaan kalau sebelum pandemi kan kayak doa sebelum belajar gitu, Kak. Sama doa setelah belajar. Terus kayak ada upacara bendera kan buat itu. Ya, jasa para pahlawan, menghormati jasa para pahlawan. Terus ada kalau yang buat muslim itu ada itu, Kak, kayak imtak tiap pagi gitu. Selama pandemi ini enggak sih, Kak. Saya selama daring ini belum ada upacara gitu. Upacara itu. Paling ada waktu itu upacara memperingati hari itu Semun 7, apa ya, hari lahir ya, Semun 7. Itu, Kak, tapi perwakilannya doang, Kak. Disuruh datang ke sekolahnya. Paling tapi perwakilannya doang, satu kelas satu gitu, Kak. Futsal, Kak. Kalau sebelum pandemi itu kadang beberapa kali latihan di sekolah gitu, Kak. Latihan cuman kadang sering juga di sekolah. Tapi semenjak pandemi gini latihannya di luar terus, Kak. Kadang bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali, Kak, latihannya. Dan sebelum sih, Kak, seringan sebelum pandemi. Soalnya lebih pasti gitu. Kalau semenjak daring gini jadi ngikutin itu aja, Kak. Jadi kalau misalnya sibuk nggak usah gitu. Kayak tergantung itu aja jam kosongnya. Ada, Kak. Kalau studi kampusnya itu Kak, ke ITB yang di Jatinangor sama ke IPDN. Jadi menurut saya materinya gitu, Kak, kayak banyak nonton YouTube dari YouTube gitu, Kak. Jangan cuma sekedar PPT. Kan kalau PPT gitu kan nggak bisa dijelasin gitu, Kak. Saya juga bingung lihat ini apa kok tiba-tiba gini gitu, Kak. Kan kalau YouTube kalau nggak kayak Meet gitu kan gurunya ngejelasin langsung tuh ngerti gitu, Kak. Oh, ini dari mana gitu, Kak.